Persoalan ikhlas ini memang adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Bayyinah ayat 5. Di situ sangat singkat disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah dengan setulus ikhlas untuk menganut dan memahami ajaran agama ini. Jadi persoalan ikhlas ini adalah perintah Allah yang hendaknya kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita, baik itu persoalannya menyangkut masalah ubudiyah kepada Allah maupun persoalannya hubungan interaksi kita dengan sesama makhluk dan sesama manusia. Hadirin sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka-buka beberapa catatan di seputar apa sih sesungguhnya yang disebut dengan ikhlas itu, di sini disebutkan oleh Ali Al-Jurjani bahwa yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah engkau tidak mencari orang yang menyaksikan amalanmu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh Al-Jurjani mengatakan bahwa yang masuk kategori amal yang berisi keikhlasan itu adalah ketika amal itu kita laksanakan tidak mencari orang lain untuk menyaksikan apa yang kita lakukan. Kemudian pada pemahaman yang lain disebutkan bahwa ikhlas itu adalah membersihkan amal dari berbagai kotoran yang dapat merusak substansi dan nilai dari amalia yang kita laksanakan. Contoh yang bahasa yang paling ringan dan sangat sederhana, suatu ketika Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji M. Quraisy Shihab, ketika beliau menyampaikan materi kuliahnya di hadapan saya, salah seorang di antara teman kami bertanya, "Prof, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ikhlas itu?" Penjelasan beliau ketika itu adalah bahwa ketika kalian, yang dimaksudkan di situ adalah para mahasiswa, ketika kalian mengambil sebuah gelas warna putih kemudian diisi dengan air putih penuh, tidak ada campurannya, maka akan kelihatan jernihnya air tersebut di dalam gelas atau wadah yang telah dipenuhi dengan air. Maka gambaran dari kejernihan air bening itu, itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi ketika kita melaksanakan amaliyah, amal ibadah, apapun yang kita lakukan itu, tetapi senantiasa melandaskan kemurnian dan ketulusan hati kita, maka itulah implementasi dari ikhlas itu sendiri. Kalau dalam bahasa sederhananya, kita sering tentu mendengar bahwa yang dimaksudkan dengan ikhlas ini adalah ketulusan hati, atau bahasa orang tua kita cino-cino ngati, kejernihan hati kita untuk melaksanakan itu. Itulah ikhlas. Tidak ada campurannya dengan niat dan substansi yang lainnya. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu di dalam memahami ikhlas ini, para ulama kita, para pendahulu kita telah
mengelompokkan sesungguhnya tingkatan seseorang itu melakukan amal perbuatannya sesuai dengan keikhlasan. Ini oleh Syekh Imam Nawawi telah memberikan gambaran kepada kita bahwa keikhlasan itu pada hakikatnya ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan orang yang melaksanakan amal ibadah itu yang dikategorikan sebagai tingkat keikhlasan. Tingkatan pertama atau tingkatan yang paling tinggi adalah jika seorang beribadah atau melaksanakan aktivitas di dalam hidup dan kehidupan ini, dia melaksanakannya betul-betul karena apa yang dilaksanakan itu adalah perintah Allah, dan dia menyadari bahwa dia memang pantas dan wajib untuk melaksanakan perintah itu karena dia sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi lain, tidak ada tujuan lain. Itulah tingkatan tertinggi dari ikhlas itu. Jadi ketika kita melaksanakan suatu amalia, kita melaksanakan sholat misalnya, kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat, tapi tidak ada niat, tidak ada tujuan lain kecuali kita laksanakan itu karena melaksanakan perintah Allah, tidak mengharapkan apakah kita mendapatkan kenikmatan atau kita mendapatkan pahala, maka itu adalah tingkatan keikhlasan yang sangat tinggi. Tidak menunggu bahwa amal ibadah yang dilaksanakan ini ada pahalanya, tidak menunggu bahwa nanti amal ibadah yang dilaksanakan itu ada manfaatnya untuk dirinya sendiri, tetapi dia melaksanakan amal ibadah itu karena betul-betul menganggap bahwa itu adalah perintah dan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan ikhlas yang sangat tinggi. Kemudian tingkatan ikhlas yang kedua adalah apabila seseorang melaksanakan amalan, kegiatan atau ibadah itu sendiri tetapi dengan harapan akan mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Ini adalah tingkatan kedua, bahwa tidak hanya sekadar melaksanakan amal ibadah itu, tidak hanya sekadar berpuasa, tidak hanya sekadar salat, haji dan lain sebagainya, tetapi mereka menyadari, meyakini bahwa nanti di hari kemudian akan mendapatkan imbalan. Maka itu masuk dalam kategori tingkatan ikhlas yang kedua. Kemudian tingkatan ikhlas yang ketiga adalah bahwa apabila seseorang melaksanakan amal ibadah itu dikarenakan karena ingin mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan amal ibadah itu, maka itu masuk kategori tingkatan ikhlas yang ketiga. Contohnya, kita biasanya melaksanakan sholat duha, kita laksanakan 2, 3 sampai 12 rakaat. Tujuan kita bukan karena perintah melaksanakan sholat duha itu sendiri, tetapi ada terbesit di dalam hati kita bahwa ketika kita melaksanakan sholat duha itu Allah akan memberikan kemurahan rizki kepada kita, maka itu masuk kategori tingkatan keikhlasan yang ketiga. Nah, ketika kita melaksanakan qiyamul lail, rajin melaksanakan qiyamul lail dengan harapan bahwa Allah akan memberikan kepada kita maqam mahmuda, tempat yang kokoh, tempat yang terpuji nanti di hari kemudian, maka ketika keikhlasan itu kita laksanakan, maka itu masuk dalam kategori keikhlasan tingkat 3. Apakah ini tidak boleh? Ini bisa saja dilaksanakan sebagai upaya, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang memberikan motivasi kepada kita di dalam beribadah bahwa barang siapa yang melaksanakan salat duha, Allah akan memberikan jaminan rezeki. Barang siapa yang rajin melaksanakan salat tahajud dan ibadah-ibadah lainnya, Allah akan memberikan maqam mahmuda. Tetapi ini oleh Imam Nawawi mengatakan bahwa meskipun hal itu kita lakukan, itu termasuk kategori kelompok ikhlas yang
ketiga, tingkatan ikhlas yang ketiga. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan amalia yang kita lakukan. Contoh kecil sebagai seorang imam, kita memimpin salat dengan suara semaksimal mungkin yang kita miliki. Bagaimana dengan tingkatan, apakah masuk kategori tingkatan ketiga, kedua dan pertama ini di dalam penilaian tingkatan keikhlasan? Sementara di sisi lain Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, zayyinu sautakum bi qiraatil Quran, perbaikilah suaramu ketika engkau membaca Al-Quran. Ini ada perintah, tetapi jangan sampai kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran tapi kita juga tidak mendapatkan apa-apa dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin lebih memperjelas, lebih mengimplementasikan daripada wujud ikhlas yang kita kaji ini, sesungguhnya oleh ulama Az-Zuhri telah memberikan penekanan kepada kita bahwa sesungguhnya implementasi dari wujud ikhlas di dalam melaksanakan segala amal ibadah ini itu terkandung di dalam doa kita setiap kita selesai mengucapkan takbiratul ihram yang tersebut di dalam doa iftitah. Di dalam doa iftitah itu kita telah berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ini kita implementasikan, kita senantiasa bawa dalam hidup dan kehidupan kita, bahwa sesungguhnya salatku, sesungguhnya apapun ibadah yang aku lakukan, sesungguhnya apapun aktivitas yang saya lakukan, apakah itu namanya pengorbanan wa nusuki ataupun hidup dan mati saya serahkan lillahi ta'ala, maka insyaallah dalam hidup kita akan mendapatkan rahasia keikhlasan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena memang demikian susahnya kita untuk mewujudkan konsep keikhlasan ini, sehingga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan melakukan hijrah ke Madinah, waktu itu ada bermacam-macam motivasi, ada bermacam-macam dorongan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menengani beliau, yang akan mendampingi beliau di dalam melakukan hijrah ini. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sebuah hadis. Hadis ini sangat populer di kalangan kita, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli faman kanat hijratuhu lidunya yusibu biha aw imra'atin yankihuha fahijratul ila ma hajara ilaih. Jadi sesungguhnya konteksnya keikhlasan ini adalah berbicara mengenai hati, bagaimana kita mengolah hati kita untuk senantiasa betul-betul melaksanakan segala amal ibadah itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebutkan innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan yang kita lakukan itu tergantung dengan niat yang kita lakukan, kita telah patok sebelumnya. Makanya tomatot tariolo tulina pangajari ki makadai pakas sigilaloi niat muna. Jadi dudukan persoalan dalam segala amal ibadah kita dimulai dengan niat kita, perbaiki niat kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ketika kalian para sahabatku mau berhijrah bersama dengan saya karena Allah dan karena Rasulnya,
maka Allah akan senantiasa memelihara, Allah akan senantiasa memberikan ridha bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi faman kanat hijratuhu lidunya yusubi biha aw imra'atin, kalau kalian para sahabatku mau berhijrah hanya karena ingin kemewahan dunia, hanya karena ingin melanjutkan perdagangan, atau bahkan hanya karena ingin mengikuti ada wanita cantik yang ikut berhijrah yang kalian ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah kalian tidak akan mendapatkan ridha dari Allah. Hijrah kalian ini hanya akan mendapatkan apa yang kalian niatkan. Bisa jadi kalian mendapatkan kemewahan dunia dengan berdagang dan sebagainya, atau bahkan bisa jadi kalian berhijrah dan mendapatkan wanita yang ingin kalian nikahi. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian susahnya ketika kita melaksanakan amal ibadah itu dengan tidak disertai dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di jalanan, karena niat kita tidak tulus, tidak ikhlas, kita melihat ada sampah, ada bekas kaleng, bekas minuman di jalanan. Ketika kita selalu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tentu akan sangat mudah kita angkat, kita pindahkan sampah yang ada di tempat itu. Tetapi ketika kita tidak memiliki komitmen niat yang tulus, perbuatan tersebut tentu akan sangat sulit. Kenapa? Karena kita selalu menghitung berapa yang saya dapat, apa manfaatnya untuk saya, dan bagaimana serta bagaimana lagi selanjutnya. Ketika orientasi kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan dan kenyamanan serta kenikmatan diri kita sendiri, maka yakin dan percaya bahwa amal yang kita lakukan itu akan terasa berat. Tetapi ketika kita ikhlaskan segala sesuatunya karena ini adalah perintah Allah dan sebagai wujud kesyukuran kita atas karunia Allah, maka tentu aktivitas ibadah kita akan mudah dan sangat enak untuk kita laksanakan. Kita masih teringat sebuah hikayat. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada 3 orang yang meninggal dunia. Ketiga orang ini sesungguhnya orang yang sangat hebat. Yang pertama adalah orang yang meninggal gugur di medan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah seorang ulama yang alim, menguasai, memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Serta yang ketiga seorang yang punya harta, seorang dermawan yang rajin berinfak, memberikan bantuan dan sumbangan kepada sesamanya manusia. Tetapi ternyata ketiga orang ini sesungguhnya oleh Allah dinilai, meskipun ketiganya mengaku bahwa dia melaksanakan itu karena niat tulus kepada Allah, tetapi Allah melihatnya bahwa ketiga orang ini tidak betul-betul bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah dilakukannya. Dia berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad, tetapi sesungguhnya perjuangannya bukan karena Allah. Perjuangannya hanya karena ingin dilihat bahwa ini adalah seorang pemberani, seorang yang gagah, kokoh dan kuat, sehingga oleh Allah menilainya tidak melaksanakan perbuatan keikhlasan ini, Allah memasukkannya ke dalam neraka. Nauzubillah. Kemudian seorang alim ulama yang menguasai banyak ilmu pengetahuan, banyak ilmu agama, kemudian meninggal juga, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkannya sebagai golongan orang yang ikhlas, sehingga dia juga memasukkannya ke dalam neraka. Allah mengatakan, kamu tidak menuntut ilmu karena saya, kamu hanya menuntut ilmu karena ingin dianggap sebagai orang yang pintar, orang yang hebat, orator di mimbar dan sebagainya, mampu memberikan pelajaran kepada orang lain. Tetapi di dalam hati kalian hanya ingin dipuji, hanya ingin didewa-dewakan, sehingga demikian oleh Allah tidak menilainya sebagai amal yang ikhlas, dan di ujungnya dimasukkan juga ke dalam neraka. Nauzubillah. Dan yang ketiga, ada orang yang memiliki harta yang berlimpah, kaya raya, rajin berinfak, bersedekah, memberikan bantuan kepada orang yang dibutuhkan, tetapi Allah juga tidak menilainya sebagai orang yang ikhlas di dalam melaksanakan amal tersebut, sehingga dia dicap juga sebagai orang yang akan ditempatkan di neraka jahanam. Kenapa? Allah menilai bahwa kamu tidak melakukan
perbuatan itu atas keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya ingin dinilai sebagai orang yang dermawan, hanya ingin disanjung, ingin dihormati oleh sesama manusia. Sehingga dengan demikian, hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita menata hati kita. Kita ikrarkan hanya 2 kata kunci yang bisa kita lakukan ketika kita ingin ikhlas. Kita mulai dengan setiap amal yang akan kita lakukan itu, kita yakinkan diri kita bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi bantuan, kita menyumbang, kita mengajar dan sebagainya, ini semua karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita meyakinkan diri bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus senantiasa mengikutkan perintah tersebut dengan wujud kesyukuran kita, bahwa kita bersyukur kepada Allah sehingga kita mampu melaksanakan itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada rezeki, Allah memberikan kepada kita kepantaran, Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kekuasaan. Kita wujudkan kesyukuran itu di dalam mengimplementasinya dengan memberikan pertolongan, memberikan bantuan, sehingga Allah akan mencatat kita sebagai orang yang ikhlas di dalam melaksanakan amal ibadah. Contoh misalnya ketika kita memberikan bantuan, apakah itu kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, meskipun orang lain menganggap bahwa itu adalah pencitraan, itu adalah rekayasa sosial yang dilakukan, tetapi ketika kita sudah mulai dengan niat yang tulus kita bahwa apa yang saya lakukan ini, apapun kata orang, apapun implementasi, apapun yang dinilai orang kepada kita, tetapi kita sudah niatkan dari awal bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah wujud kesyukuran saya, maka insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang ikhlas, dan kita akan mendapatkan jaminan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di subuh kita kali ini kita senantiasa membawa dan mengimplementasikan, mengokohkan di dalam hati kita, mengolah hati kita dengan sebaik-baiknya, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah perintah Allah, apa yang kita lakukan ini adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala.